Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. 21 Juni kemarin, legenda besar dunia, ya bisa gue bilang dia sudah legenda lah ya, pemain terbaik di dunia sepanjang masa menurut gue, berulang tahun ke-38 ya. Dia sudah ada di penghujung karirnya dan dia sudah memenangkan semuanya. Pemain terbaik di dunia, kemudian World Cup, kemudian Piala Amerika karena dia berasal dari Amerika Selatan ya. Piala Amerika, kemudian di klub dia sudah memenangkan semuanya, UCL, Liga, Cup dan semuanya gitu ya. Dan dia adalah pemegang trofi terbanyak sepanjang sejarah di liga profesional. Ya, dengan total 45 trofi. Wah, banyak sekali ya. Dan dia masih aktif bermain sampai saat ini ya di Inter Miami. Selamat ulang tahun untuk Lionel Messi ya. Lionel Messi adalah, menurut gua, adalah pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah. Sejak era sepak bola ini ada di tahun 1900-an. Menurut gua, dari semua pemain yang ada ya, Pele, Maradona, Eusebio, ya kemudian dulu ada siapa lagi? Cantona dan segala macem ya, semua legenda yang ada sejak zaman dulu sampai sekarang, menurut gue Lionel Messi adalah pemain yang paling berbakat di dunia. Lionel Messi adalah pemain terbaik di dunia. Bukan hanya piawai mencetak gol, tapi dia juga sangat piawai sebagai seorang kreator. Ya, sebagai seorang kreator, dan Barcelona itu klub yang sangat beruntung melahirkan seorang Messi, menemukan seorang Messi yang saat itu di Argentina ya, dia kan terkena penyakit ya. Messi itu kan dulu di umur 11 tahun sempat terkena penyakit hormon GHD ya. Atau penyakit yang membuat hormon pertumbuhan itu tidak tumbuh. Dan akhirnya Barcelona menemukan pemain ini. Dan akhirnya dibawa ke Barcelona, dan Barcelona yang membayar pengobatannya yang saat itu kalau nggak salah mencapai 900.000 US dollar ya, dengan segala obat-obat 900.000 US dollar per berapa dulu ya, per bulan katanya ya, per bulan apa per tahun gitu ya, gue lupa dah per bulan apa per tahun, kalau nggak salah per bulan deh, mahal soalnya obatnya katanya. 900.000 US dollar itu kan sangat besar ya. Oh, per tahun ya, per tahun. Kayak per dolar nggak mungkin, terlalu gede. 900.000 dolar per tahun berarti berapa? Kalau sekarang kurs 15.000 tuh 11 miliar. Oh, obatnya tuh mahal sekali ya. 11 miliar per tahun. Dia harus menjalani pengobatan yang biayanya tidak murah ya, untuk mengatasi penyakit hormonnya. Dan akhirnya dia masuklah Masia, dan akhirnya jadilah pemain yang kita kenal sekarang. Ya, Lionel Messi sudah memenangkan semua gelar, tapi sayang ya, Messi ini keluar dari Barcelonanya itu tidak dengan cara yang baik, alias terusir dari Barcelona bisa gue bilang, karena kesulitan keuangan yang terjadi di Barcelona. Sangat disayangkan ya, pemain seluar biasa Lionel Messi yang sudah berjasa untuk Barcelona selama 15 tahun dia di Barcelona, bisa gue bilang 15 tahun di Barcelona, harus pindah dengan cara yang seperti itu agak sedikit menyakitkan kalau buat gue pribadi. Tapi Messi still Messi, dia sekarang berhasil memenangkan segalanya, sudah memenangkan segalanya, dan dia juga bisa dibilang one of the best playmaker, bukan hanya one of the best goal scorer, dia adalah one of the best playmaker juga. Dia ada di pencetak gol nomor 2 terbanyak sepanjang sejarah, di bawah Ronaldo sebagai pemain aktif. Dia juga adalah pencetak assist terbanyak sepanjang sejarah pemain aktif sekarang. Jadi bukan hanya piawai mencetak gol, piawai juga menciptakan assist, piawai juga menjadi kreator dan melepaskan kipas-kipas yang luar biasa. Jadi Messi ini pemain yang super lengkap.
Kalau gue perhatikan ya, pemain-pemain yang bisa gue bilang alien, yang bakatnya itu tidak dipunyai oleh pemain-pemain normal lainnya, kayak Messi, Ronaldo, itu pasti masa kecilnya itu tidak mudah. Ronaldo dulu kena penyakit jantung. Kalian mungkin ada yang nggak tahu ya. Ronaldo itu dulu pernah punya penyakit jantung di saat kecil ya. Ya, di saat kecilnya, sehingga sekarang justru Ronaldo secara badan, secara stamina, secara kecepatan justru menjadi super. Ya, padahal dia ini seharusnya tidak bisa bermain bola. Asal kalian tahu, Ronaldo itu harusnya tidak boleh bermain bola loh. Karena punya penyakit jantung dulunya, dioperasi. Sekarang malah jadi Ronaldo super. Messi, dia mengalami kecacatan hormon, tidak bisa tumbuh hormonnya. Ya, tidak bukan hormonnya. Dia punya hormon pertumbuhannya itu tidak baik lah. Tidak baik. Tapi justru malah menjadi pemain yang sekarang. Jadi pemain-pemain cerdas itu justru mengalami fase-fase yang tidak mudah di masa kecilnya. Jadi untuk kalian ya, yang masa kecilnya juga tidak mudah, mengalami keadaan yang tidak normal di kehidupan kalian, kalian justru jangan berpasrah. Lihat Messi dan Ronaldo. Mereka tidak normal badannya. Satu punya penyakit jantung, satu hormon pertumbuhannya tidak tumbuh. Tapi mereka malah jadi pemain super sekarang. Jadi siapa tahu apa yang kalian alami di masa kecil itu justru akan menjadi kekuatan untuk kalian yang melebihi orang-orang normal. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Messi dan Ronaldo. Dan khusus untuk Lionel Messi ya. Lionel Messi adalah pemain paling cerdas di dunia kalau untuk gue. Pemain paling cerdas. Kenapa? Karena kirinya ini bener-bener mematikan sekali. Passing-passingnya. Kemudian kayaknya dia tuh dalam bermain bola ya, kayaknya Messi ini sudah memikirkan 3 atau 4 step ke depan di saat dia baru memegang bola. Jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum bola itu ditendang sama dia. Kayaknya Messi itu seperti itu deh. Salah satu momen yang paling gue ingat dari Messi itu adalah passing dia ke Molina di pertandingan World Cup 2022 lawan Belanda. Gol pertama lawan Belanda. Gue nggak kepikiran Messi akan ngasih passing ke situ. Padahal Molina itu ya posisinya tidak bisa gue bilang kalau pemikiran orang normal. Messi pasti akan menyampingkan bola. Dia tidak akan mengirim terupas ke tengah. Kenapa? Karena tengah itu nyaris nggak ada space kosong. Tapi Messi melakukan terupas dengan sangat sempurna. Menurut gue itu adalah terupas terbaik yang pernah gue lihat sepanjang sejarah. Messi mengirimkan terupas sempurna. Itu kalau powernya kurang dikit aja itu dipotong. Atau akurasinya kurang dikit aja itu dipotong. Tapi Messi mengirimkan terupas yang sempurna, nyampe di kaki Molina, dan Molina gol ke gawang Belanda. Itu menurut gue adalah terupas terbaik yang pernah gue lihat dari seorang Lionel Messi. Dan Messi bukan hanya satu itu aja ya, selalu mengirimkan terupas-terupas yang luar biasa. Di Barcelona pun gue sering lihat. Tapi kalau bandingkan dengan terupas yang itu sih paling dahsyat ya. Terupas yang lawan Belanda, yang di World Cup itu, yang 8 besar. Itu adalah terupas terbaik yang pernah gue lihat. Karena terupasnya itu sangat mengagetkan. Benar-benar mengagetkan semua back pasti itu. Dan Messi sudah bisa memikirkan hal itu. Jadi luar biasa ya. Gue bersyukur sekali di era bisa gue bilang era tumbuhnya gue. Karena gue juga kan ngikutin sepak bola dari 2005. Dan 2005 itu kan bisa gue bilang adalah awal karir dari Ronaldo dan Messi. Selama gue mengikuti sepak bola 20 tahun, kan gue berarti ngikutin bola 20 tahun, gue mengikuti total karir dari Ronaldo dan Messi. Ya, dari Messi dulu juara Olimpiade, ya, juara Olimpiade gitu, juara U17, World Cup U17. Dan semuanya tuh gue ngikutin. Beruntung sekali gitu. Karena gue bisa mengikuti dari awal sampai akhir karir 2 pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah. Sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat terhibur. Apalagi gue ini orangnya PS banget kan. Wow, itu gue kalau main PS pasti pengen pakai Ronaldo dan Messi. Dulu ada Rooney ya, cuma Rooney nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu lama karirnya ternyata, tidak selama Messi dan Ronaldo. Enggak, Ronaldo dan Messi masih main sampai sekarang guys, masih main sampai sekarang meskipun sudah bukan di level yang tertinggi ya. Mereka sudah dua-duanya sudah menurun dan tinggal tunggu waktu aja, mungkin nggak akan sampai 5 tahun lagi gue rasa mereka akan pensiun. Jadi sisa-sisa ini mari kita nikmati ya. Mungkin Ronaldo dan Messi akan pensiun setelah World Cup 2026 mungkin. Gue yakin Messi masih bakal main di 2026. Gue yakin juga Ronaldo bakal tetap dipanggil Portugal di 2026 ya. Gitu. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi untuk Lionel Messi, one of the best, pemain terbaik di dunia saat ini sepanjang sejarah, bahkan pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah. Lebih honor ya, apa, very grateful, very sangat bersyukur bisa mengikuti karir Anda di 20 tahun terakhir. Dari Anda dulu debut sama Ronaldinho sampai sekarang Anda menjadi inspirasi untuk semua pesepak bola yang ada di dunia. Ya, dengan kegigihan Anda. Anda kan, Messi ini kan hampir mau pensiun dulu ya karena mengalami 3 kegagalan berturut-turut. World Cup 2014 kalah di final, kemudian 2 Copa America 2015 dan 2016 Centenario ya di Amerika Serikat juga kalah 2 kali di final berturut-turut dengan cara yang sama loh. Dengan cara yang sama, dengan tim yang sama juga, yaitu kalah lawan Chile ya di 2 adu penalti berturut-turut. Itu kan pasti frustasi sekali ya, frustasi sekali, pasti berjuang sampai akhir tapi hasil akhirnya menyedihkan gitu ya. Frustasi hampir mau pensiun tapi Messi bangkit lagi dengan generasi yang baru, generasi Mascherano dan gitu-gitu sudah selesai. Dia datang dengan generasi baru, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Christian Romero segala macam, dan dia bisa ngebring pemain-pemain muda ini bisa membawa pemain-pemain muda ini untuk mendorong dia meraih gelar-gelar yang selama ini dia inginkan. 3 final yang gagal itu dibayar dengan 3 keberhasilan, 1 Piala Dunia, 2 Copa America. Jadi 3 kegagalan, 1 Piala Dunia, 2 Copa America dibayar dengan 1 Piala Dunia dan 2 Copa America kemarin ya. Jadi congrats untuk karirnya yang luar biasa Lionel Messi. Selamat ulang tahun yang ke-38. Semoga kisah karir Anda ini menjadi inspirasi untuk seluruh pemain bola di dunia. Dan gue harapkan ya untuk Messi ya kalau bisa bikin 1000 gol sih. Ya bikin 1000 gol dulu baru pensiun ya, supaya ada cerita gitu ya. Mantap Abang Messi.